Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga dengan NPM 2241100 dari kelas manajemen 22C dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Tahukah kalian bahwa komunikasi tak pernah lepas dari kehidupan manusia? Komunikasi tidak hanya interaksi yang pernah terjadi antara dua orang saja, melainkan juga bisa berkelompok. Dalam organisasi, komunikasi memiliki peran penting. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan, para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Kemudian tujuan komunikasi. Sebagaimana dipahami, setiap organisasi memerlukan orang-orang yang dapat mengikuti perintah atau aturan serta memberikan masukan yang berarti untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Singkatnya, tujuan komunikasi organisasi yang paling utama adalah untuk melancarkan interaksi anggotanya sehingga tercipta lingkungan nyaman sekaligus menjadi organisasi tetap berjalan. Pada dasarnya, terdapat sejumlah tujuan penerapan komunikasi di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi. Dalam konsep komunikasi, terdapat prinsip yang dapat mendukung koordinasi. Berkat komunikasi, ketika tersedia informasi yang harus diteruskan ke setiap anggota, informasi tersebut akan tersebar dengan cepat. Kemudian meningkatkan kerjasama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama dapat terjalin mudah dengan komunikasi yang lancar. Tanpa komunikasi yang baik, anggota organisasi akan kesulitan berinteraksi dengan kepemimpinan maupun anggota lainnya. Hal ini berdampak buruk lantaran organisasi memiliki tujuan dan target yang dapat dicapai dengan komunikasi serta kerjasama setiap anggotanya. Lalu yang ketiga, melancarkan evaluasi. Komunikasi dapat membantu melancarkan proses evaluasi di suatu organisasi. Pencapaian dan kegagalan yang telah diraih akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan organisasi. Makin baik komunikasi yang terjalin antara setiap anggota, organisasi akan makin cepat berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, memudahkan pengamatan. Pengamatan merupakan hal yang akan membantu tumbuh kembang organisasi. Tanpa komunikasi, proses pengamatan tidak akan terwujud dengan baik. Lain halnya jika komunikasi antara anggota yang satu dengan yang lainnya baik, pengamatan akan lebih mudah dan lancar. Hasil organisasi mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang terakhir adalah menghubungkan organisasi. Menghubungkan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Ketika organisasi saling terhubung sehingga bisa menghasilkan penawaran atau kerjasama yang menguntungkan. Selain tujuan tersebut, terdapat beberapa tujuan komunikasi organisasi lainnya, yaitu memudahkan anggota menyelesaikan tugasnya, memudahkan proses pertanggungjawaban setiap anggota organisasi, memastikan organisasi berjalan lancar melalui interaksi berkelanjutan, kebijakan organisasi, dan pelaksanaan perintah. Lalu memajukan kultur organisasi, utamanya pola pikir perilaku antara anggota yang satu dengan yang lainnya, serta nilai, karakteristik, dan tujuan organisasi. Dari penjabaran mengenai tujuan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi berperan besar dalam jalannya dan kemajuan organisasi. Adanya komunikasi memudahkan setiap anggota mengetahui peran, tugas, dan fungsinya di dalam organisasi. Organisasi akan hancur karena kekeliruan atau kesalahpahaman apabila komunikasi gagal dilakukan. Selanjutnya, manajemen konflik. Dalam dunia kerja, konflik biasanya muncul dari mana saja. Konflik bukan hal yang selalu berarti buruk.
Sebuah konflik yang sehat dapat memunculkan ide atau gagasan baru yang dapat membantu baik karyawan dan perusahaan untuk berkembang. Tapi, ketika sebuah konflik membuat kinerja tim menurun, konflik jenis inilah yang harus dihentikan. Komunikasi merupakan langkah awal dari manajemen konflik dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, sebuah konflik dapat diredam sebelum membesar dan semakin merugikan tim. Lalu jenis-jenis komunikasi. Apa saja jenis komunikasi? Secara umum, komunikasi dapat berlangsung apabila dilakukan oleh dua atau lebih, selain menjadi sarana untuk menyampaikan pesan, informasi, atau instruksi pada orang lain. Komunikasi juga bisa dijadikan sebagai alat bertukar pikiran dan masukan. Oleh karena itu, pastikan kamu memahami jenis komunikasi agar penerapannya berjalan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi. Ada 4, yaitu komunikasi berdasarkan tujuan. Komunikasi ini menekankan komunikator atau pengirim pesan sebagai faktor penting dalam interaksi kepada komunikan atau penerima pesan. Seperti memberi saran, berpidato, menjalankan perintah, melakukan ceramah, ataupun wawancara. Yang kedua, itu berdasarkan penyampaiannya. Komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yakni lisan dan tulisan. Komunikasi lisan terjadi secara langsung, seperti dalam wawancara, rapat, percakapan, atau harian-harian biasa. Sementara komunikasi tulisan menggunakan media lain dalam penyampaiannya, seperti spanduk, naskah, atau undangan. Selanjutnya ada berdasarkan jenis ruang lingkupnya. Terdapat dua bentuk komunikasi menurut ruang lingkupnya, yaitu internal dan eksternal. Komunikasi internal berlangsung di dalam organisasi, hanya melibatkan para anggotanya. Sementara komunikasi eksternal berlangsung di luar organisasi, melibatkan pihak atau kelompok lain. Lalu jenis komunikasi berdasarkan aliran. Berdasarkan alirannya, komunikasi terbagi menjadi komunikasi satu arah, dua arah, ke bawah, ke atas, dan ke samping. Komunikasi satu arah berasal dari satu pihak, sedangkan dua arah berasal dari kedua belah pihak yang saling memberikan timbal balik. Komunikasi bawah berasal dari atasan ke bawah, sementara komunikasi atas berasal dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke samping terjalin dari sejumlah orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang setara. Lalu, fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan bertukar informasi atau pesan di dalam suatu jaringan untuk mengatasi lingkungan serta keadaan dinamis. Secara umum, fungsi komunikasi meliputi penyampaian informasi dan pendapat agar diterima masyarakat luas, menambah wawasan, cara untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, alat untuk mengenal diri sendiri, pencair ketegangan, jembatan penghubung dengan orang lain, dan menghindari kesalahpahaman. Lalu kita ambil secara garis besar fungsi komunikasi dalam organisasi terdiri itu dari 4 poin, yaitu ada informatif, regulatif, persuasif, dan integratif. Yang pertama, informatif. Komunikasi bersifat menerangkan atau memberi informasi. Organisasi sendiri dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi yang memungkinkan setiap anggotanya melaksanakan tugas secara tepat sehingga tujuan dapat tercapai sesuai target. Lalu ada regulatif. Selain informatif, komunikasi juga berkaitan dengan peraturan atau regulatif. Artinya, komunikasi diharapkan mampu melancarkan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi untuk kelangsungan organisasi itu sendiri. Terdapat dua hal yang mempengaruhi fungsi regulatif, yakni berhubungan dengan orang di dalam manajemen yang memiliki keuangan untuk mengendalikan penyebaran informasi atau pemberian perintah, dan berhubungan dengan pesan yang berorientasi kerja, seperti aturan mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga, persuasif. Sesuai namanya, fungsi persuasif bersifat membujuk atau meyakinkan secara halus. Alih-alih memerintah secara langsung, pemimpin organisasi lebih memilih memanfaatkan komunikasi persuasif untuk membujuk anggotanya melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, integratif. Fungsi integratif berhubungan dengan penyediaan saluran atau hal maupun alat yang bisa mempermudah anggota
Melakukan tugas dan melaksanakan melaksanakan perintah dengan baik. Umumnya, setiap organisasi akan berusaha menyediakan saluran sehingga setiap organisasi dapat berkomunikasi serta melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Kita bisa ambil kesimpulan dari penjelasan yang tadi, secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi yang dibutuhkan. Tanpa adanya komunikasi, organisasi tidak akan berjalan stabil. Bahkan, para anggota di dalamnya akan merasa kurang nyaman lantaran sering terjadi kesalahpahaman ketika mengerjakan tugas. Yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.